Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, mukawwirul layli 'alan nahar, tabsiratan wa 'ibratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin, salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita bersama, guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Ahmad Yazid Romli LCMA, mata'annallahu bituli hayatih, amin. Guru kita bersama, ibunda kita, da'iyah ilallah, Ustazah Hajah Bahijah Hamid. Baca kitab. Semoga panjang umur, amin. Sehat walafiat, banyak rezekinya, senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jajaran Pemprov DKI, bil khusus gubernur kita Bapak Anies, Bapak Asisten Kesra, Pak Uus, Pak Ustaz Mukhlis, semoga semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Apa? Duduk. Tarik. Untuk seluruh jamaah hadirin wal hadirah, semoga semuanya tambah berkah, sehatul afiat, panjang umur, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, dan kita semuanya insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kemarin sore saya sedang di kampus, tiba-tiba Umi telepon, Kiai, besok ada waktu nggak? Saya tadi bingung, ada apa ini, ada apa? Ya, isi pengajian di tempat ini. Saya langsung hadir insya Allah, ya, karena Umi ini sama ibu saya, Pak Gubernur aja tunduk sama Umi. Masa saya kagak tunduk? Maka saya bilang hadir. Saya datang insyaallah. Alhamdulillah, bagian berkah ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka ta'lim, tafaqquh fiddin. Semoga Allah bersihkan semua dosa-dosa kita dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Umi, temanya apa ini pengajian? Katanya pengajiannya bagi ibu-ibu. Sudah, Umi langsung perempuan, harapan umat dan harapan bangsa. Saya langsung kagum, Masya Allah. Di otak Umi itu ada juga nilai-nilai nasionalisme, bukan main. Ya. Bagaimana membina ibu-ibu ini, ibu-ibu yang super hebat, punya peranan yang sangat luar biasa, terutama di rumahnya masing-masing, di masyarakatnya dan untuk umat dunia. Saya teringat setiap ibu ini memang seorang pendidik.
Ya. Dan orang yang selalu mendidik dirinya pertama, dan berupaya mengajak bukan hanya dirinya pengen baik, tapi juga orang lain jadi baik. Jadi kita lihat ustazah ini perjuangannya luar biasa. Dikumpulkan orang sejakarta lebihnya. Ya. Dari Kansel juga ada, subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Umi ini termasuk orang yang termasuk Habibullah. Wa waliyullah. Ada pernyataan daripada Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man aslaha nafsahu, barang siapa yang memperbaiki dirinya. Dengan apa memperbaiki dirinya? Dengan ta'lim, dengan kajian-kajian. Ini begini nih namanya tasfu wa tazku. Kita sedang proses memperbaiki diri kita. Dapat ilmu-ilmu agama, mendengarkan ceramah-ceramah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Terus di dalamnya ada selawat tadi, enak banget kita dengar. Suaranya mencakap lagi. Ya, orangnya juga cakap. Gurunya Umi, masya Allah. Ya, subhanallah. Ada zikir-zikir di dalamnya. Dari awal kita ikuti abah pimpin baca Yasin, baca Ratibul Haddad, ini luar biasa. Ya, Ratibul Atas, luar biasa. Ada ulama mengatakan alaika bil adhkar wa 'alallah inzalul anwar. Wajib atas Anda semua punya zikiran, punya wiridan. Nanti kewajiban atas Allah menurunkan cahaya-cahaya, menurunkan ilmu-ilmu, menurunkan kefutuhan, keberkahan, ketenangan. Itu berkah daripada kita berkumpul di pagi hari ini. Oleh karenanya besok-besok berikutnya, seandainya ada lagi pengajian seperti ini, jangan kagak hadir. Ya, jangan kagak datang, rugi. Ilmu dapat, keberkahan dapat, dan dicatat oleh malaikat yang ampuni semua dosa-dosa kita. Nah, orang yang aslahan nafsahu wad'u ghairahu, dan dia mengajak orang lain. Ini Umi ngajak semuanya ini sabar bagi daiyah. Ya. Orang belum datang, guru sudah datang. Allah. Ya, saya tanya Umi di mana? Udah di atas, masya Allah. Muridnya pada banyak belum sampai tadi. Tapi ternyata ada kendala. Ya. Tapi Bapak Ibu niatkan semuanya. Yang tadi ada kendala, yang lancar semuanya, ingat hadis Nabi. Katanya apa? Kunjungilah saudaramu karena Allah. Apalagi menuntut ilmu. Ya. Ada malaikat adalah sayyahu sab'una alfa malakin. Kita semuanya perjalanan tadi akan dikawal oleh 70.000 malaikat. Wa yaquluna, dan malaikat mengatakan tibta wa thawaba mamsha. Anda akan baik-baik saja. Dan seluruh rute perjalanan akan aman, lancar. Insya Allah sampai tujuan dengan selamat. Wa thawabat lakal jannah, dan nanti insya Allah Allah akan persembahkan surga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon izin kepada Abuya, guru kita bersama Abu Yazid. Saya sedikit akan membacakan kitab berkenaan tentang apa? Ada yang namanya andil. Bagaimana kiprah seorang ibu, seorang wanita muslimah sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi sejak zaman dulu memang para wanita-wanita ini punya peranan penting dalam umat ini. Ya, jadi jangan berkecil hati. Dalilnya jelas. Rasul sangat mendukung kajian-kajian seperti ini. Bahkan nanti kita ceritakan di sini, ada sahabiah yang angkat tangan protes, ya Rasulullah, saya lihat kok pengajiannya banyakannya laki-laki terus. Sementara ibu-ibu perlu ilmu, betul nggak? Karena kenapa dikatakan apa? Baiti jannati. Karena di dalamnya ada seorang wanita yang punya kelembutan. Wanita itu bukannya lemah, bukan, tapi punya kelembutan. Tapi jangan macam-macam dengan kelembutannya.
Aba Yazid itu bukan bumi. Ya. Air kita lihat bagaimana tenangnya, tapi air kalau sudah bergejolak, ya, bisa menghabiskan kita semua. Kelembutan seorang ibu melahirkan orang-orang besar, di antaranya Pak Gubernur kita ini. Alhamdulillah, beruntung kita punya pemimpin yang soleh, yang baik akhlaknya. Susah cari orang seperti itu. Kita harus doakan terus. Semoga perjalanan beliau terus lancar. Kita juga berdoa semoga Allah pilih jadi presiden kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Temanya tadi seputar wanita. Ya, sejak dulu Islam mengatakan arada Islamu ayyu'allifa minal mar'ati war rajuli unsuran fa'al. Agama Islam menginginkan dari kaum ibu-ibu, dari kaum bapak-bapak menjadi sebuah unsur yang sangat efektif, punya peranan yang sangat penting fi hayatil ummah dalam kehidupan ini. Makanya tadi harus sinergi antara umara dengan ulama. Pak Uus harus mengikuti kegiatan-kegiatan ummahat ini. Karena doanya nembus dari lantai 22 sampai ke bawah. Ya, ini buat kita keberkahan betul. Orang yang hadir di majelis ilmu hatinya tenang, nyaman, tentrem. Kenapa? Banyak malaikat yang datang di tempat ini. Fakallafan nisaa bima kallafa bihir rijal. Jadi Islam itu memberikan beban kepada kaum ibu sama seperti kepada kaum bapak-bapak. Illa bi ba'di a'malin khasatin yaqtadatha tabi'atul mar'ah. Kecuali kepada beberapa permasalahan-permasalahan, kerjaan-kerjaan yang bersinggungan, yang berhubungan, yang berkaitan dengan karakter kewanitaan. Dan ibu harus lihat, oh kalau tinju mah nggak pantas buat ibu. Main bola juga nggak pantas. Ya, mendidik pantas, ngerapin rumah, memanage pantas, begitu. Ya. Wa kana min athari hadha at-taklif an barazat shakhsiyatul mar'a fil mujtama' fil Islam. Dan kita lihat, ya, di dunia Islam ini muncul saksiah-saksiah, tokoh-tokoh dari kaum wanita. Ya, sejak zaman sahabat, zaman Rasul sudah ada. Kita mengenal orang-orang yang ahli fikih, ahli hadis. Ya, jadi di sini Bapak Ibu harus semuanya. Kita sebagai ibu harus bisa S1, S2, S3, gitu. Dan ilmu itu penting untuk mendidik anak-anak kita. Atau paling tidak sering-sering hadir di majelis ilmu agar dapat ilmu dan dapat ilmu. Ya. Falam yakun amal illa walil mar'ati nasibun fil ishami fihi. Dan ya, kita lihat ternyata kaum ibu juga punya peranan penting di dunia ini. Punya peranan penting di negara kita ini. Sangat penting. Jangan remehkan ibu-ibu. Nanti bisa di blender. Maka syarakatil mar'atur rajula bi nasyatihi ruhi. Nah, ini ada 3 faktor yang saya angkat kesempatan pagi ini. Kaum ibu sejak dulu sudah ikut andil bersama kaum bapak dalam hal-hal yang bersifat ruhaniyah, yang bersifat keagamaan. Yang kedua, wa fi nasyatihil ijtimai, dalam hal-hal yang bersifat status sosial. Yang ketiga, wa nasyatihi asyasi al-wal habi, yang berhubungan dengan politik, yang berhubungan dengan peperangan. Kita kaji satu persatu. Musyarakatuhar rajul bin nasyatir ruhi. Ya, andilnya ibu-ibu bersama bapak-bapak dalam bidang kegiatan rohaniat atau keagamaan. Faqad kanat tahdurul masjidah wa tusyarikuhu fi salatil jamaah. Kaum ibu sejak dulu ya sudah hadir di masjid, ikut pengajian Rasulullah, salat 5 waktu. Wa tusyarikuhu fi salatil jamaah, ikut juga dalam salat berjamaah, salat Idul Fitri misalnya. Wa salatul jamaah wa tusyarikuhu fi salatil jamaah wa salatil jum'ah.
Ya, ibu-ibu juga ikut sholat Jumat. Kalau yang pernah haji, pernah umroh, kita merasakan di sana ada sholat Jumat. Apa hukumnya? Nanti kita kaji. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu liman yuhawilu ayyamnahunna 'anil masjid. Rasulullah sudah mewanti-wanti, awas, jangan sampai ada orang yang melarang ibu-ibu masuk masjid. Masjid adalah bait min buyutillah, man dakhalahu kana amin. Orang yang masuk masjid akan sehat, selamat, berkah insyaallah. Rasul mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan sekali-kali Anda melarang kaum ibu masuk ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang Jumat? Sahihun anna al-jum'ata laysa biwajibatin 'alaiha takhfifan anha. Ya betul bahwa sholat Jumat itu tidak diwajibkan atas kaum ibu-ibu. Ya sebagai takhfifan anha, sebagai bentuk keringanan. Jadi ibu-ibu ini kagak diwajibkan sholat Jumat. Ya. Bagaimana jika ibu-ibu ikut sholat Jumat? Walakinna idza shallatha sahhat wa agnatha. Tetapi jika ibu-ibu ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Ya, misalnya ada di masjid mana di Indonesia bikin ada sholat Jumat bagi ibu, ibu-ibu ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Wa aghnatha an sholatiz zuhri, dan kagak perlu lagi diulang sholat zuhur. Nabi fikih, ya begitu. Wa kana tusyarikuhu fi sholatil idain. Ini ya. Kaum ibu juga sejak dulu ikut serta hadir dalam sholat-sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Gitu. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru an-nisaa bil khuruji li huduri sholatil idain. Sejak dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum ibu untuk ikut keluar juga melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Hatta lahidu minhunna, sampai ibu-ibu yang dalam kondisi lagi haid juga hadir, ikut hadir. Ya, bagaimana kondisinya di sana? Apa hikmahnya? Liyashhadanna al-khaira wa da'watal muslimin. Gitu. Ibu-ibu juga ikut hadir melihat bagaimana ya kebaikan-kebaikan. Kemudian juga kita doakan untuk seluruh orang Islam. Illa anna al-hayyidha kunna yahdurna duna ayyusalliyanna. Tetapi ibu-ibu yang lagi kondisi lagi haid itu kagak wajib sholat, hanya hadir saja, enggak perlu sholat. Fa inna sholata tasqutu 'anil haid, karena sesungguhnya sholat itu gugur kepada orang-orang yang sedang haid. Ya. Kadzalika kanatil mar'atu tusyarikul rajula fil haji. Demikian juga kaum ibu juga ikut andil dalam urusan-urusan haji, umroh. Kemarin kita ketemu Umi Bahija di sana, coba saya lihatin jamaah Umi banyakan ibu-ibu malah. Ya, saya pernah bimbing juga, lagi jadi bimbing, saya lihat jamaah saya itu satu bis lelakinya 3. Yang lain perempuan semua, ibu-ibu semua. Ini merupakan salah satu bukti, ya. Andil dalam haji, dalam umroh, dalam doa dan dalam zikir. Ya, ibu-ibu ini doanya mustajabah buat anak-anaknya. Ya, sajakan doa yang pendek, diamalkan ya. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdi, Allah kepunyaanmu semua pujian-pujian. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu ya Allah aku mengadu.
Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah ngadu sama Allah. Dan wa antal musta'an, engkau ya Allah Maha menolong. Makanya di setiap salat kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Menyadari kita lemah, enggak punya apa-apa. Ya, semuanya karena kekuatan Allah, kebaikan Allah, perjuangan Allah. Ya. Doa yang kedua, pasti setiap ibu-ibu suka mikirin suaminya, hatinya risau. Bikin anak-anaknya yang sedang belajar bagaimana ke depannya. Ya. Mikirin juga tentang ekonominya. Nah, ini ada doa Nabi dalam keadaan kesulitan, gundah gulana, risau, selalu membaca doa ini. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazala bihi hammun aw ghammun faqala." Nabi jika merasakan ada kesulitan, ada bete hatinya, ada risau, gundah gulana, mengatakan, angkat kedua tangannya mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Bareng-bareng. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Begitu ya. Sering-sering, jangan ya buset. Lalu angkat tangannya, adukan semuanya kepada Allah. Kemudian ibu-ibu juga andil dalam baca Al-Qur'an. Kita punya tuh qari'ah yang bagus suara-suaranya. Ya, namanya ibu-ibu juga ikut andil dalam kiprah menyebarkan Islam, beragama, ya, dalam hal yang bersifat keagamaan. Kemudian yang kedua, wa musyarakatuha fin nasatil ijtimaiyah. Kaum ibu sejak dulu juga sudah andil aktif ikut dalam hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, yang bersifat sosial. Wa kanatil mar'atu tatlu zakata was shadaqah. Sejak dulu Bu, sahabiah itu suka ngeluarin zakat, sedekah. Nah, ini juga insya Allah saya yakin ini semuanya ahli-ahli zakat, ahli-ahli sedekah. Ya, saya kalau sedekah itu ingatnya ayat saja dulu. Anfiq ma fil jaib ya'tikal ghaib. Anfiq ma fil jaib ya'tikal ghaib. Kalau ada uang di kantong keluarin aja. Ya, teman kita misalnya lagi naik mobil, kita naik mobil umum, angkot, ya perlu ongkos, belum ada, buru-buru keluarin. Anfiq ma fil jaib, keluarkan apa yang ada dalam kantongmu, ya'tikal ghaib. Nanti akan datang lagi. Yakin itu. Mana qasamalun min sadaqah bal yazdad. Wa ta'udul marda, dan menjenguk orang sakit. Nah, Bapak Ibu, kalau ada tetangga sakit, kita harus peduli. Di situ ada ibadah, di situ ada rizq, ada kelembutan, ada persaudaraan. Pernah Allah, kenapa Anda tidak menjenguk keluargaku yang sedang sakit? Anta Allah Rabbul Alamin, bukankah Anda adalah Allah, Tuhan semesta alam? Ya. Bagaimana ada saudara yang sakit, ya? Ada tetanggamu sakit, itu jenguk. Engkau akan dapatkan aku di sana. Gitu. Kemudian watara haqqa jiraniha, menjaga hak-hak tetangga-tetangganya, ini penting. Salah satunya Bapak Ibu jangan suka ngegunjing tetangga-tetangganya. Jangan suka gibah tetangganya. Ada 3 faktor yang kita rasakan merupakan efek negatif daripada kita suka menggunjing, menggibah. Ya, dicatatnya. Idza ra'aita qaswatan fi qalbik. Jika Anda merasakan hati Anda kok keras. Ini hatinya keras, susah dapat ilmu, susah dapat hidayah. Ya. Susah dapat rahmat Allah. Yang kedua, wa wahnan fi badani. Jika Anda rasakan badan Anda kok lemah aja,
mudah masuk angin, mudah pilek, mudah batuk, ya, gampang banget masuk angin. Kemudian yang ketiga, wahirmanan fi rizqi. Jika Anda merasakan kok kita rezeki siang seret ya Pak ya, susah banget ya, ya, fa'lam, ketahuilah, annaka qad takallamta fi ma la ya'ni. Ketahuilah bahwa Anda dalam saat-saat itu sering ngomong-ngomong yang kagak ada manfaatnya. Ya, urusan orang kita omongin terus, apalagi sampai menggibah. Kalau sudah gibah bahaya. Kata Nabi, innal ghibata, ya, sesungguhnya gibah itu kharrabul qalbi minal huda, akan menghancurkan hati daripada ilmu, petunjuk Allah, cahaya Allah. Ya Bu ya, wanita zaman Rasul jarang yang gibah. Ya, selalu di sana berzikir, di sana berselawat, baca Al-Quran, ya, hadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tata'allam wa ta'allim. Nah, sejak dulu para sahabat itu ikut belajar, ngajar, belajar, ngajar. Ya, dua aktivitas yang sangat mulia. Para mursalin suka banget ini. Makanya saya menulis buku, tadi saya bilang sama Abah, nanti kalau sudah jadi minta kata pengantarnya. Judulnya Kun Mu'alliman wa Muta'alliman Tiwala Umri. Jadilah Anda seorang guru, seorang pelajar sepanjang umur. Kata Nabi apa? Jadi Anda seorang pelajar. Kalau kagak apa? Ngajar. Kalau kagak muhibbin, suka. Kalau kagak dengerin. Jangan sampai yang berikutnya. Ngajar kagak, belajar kagak, denger ilmu kagak. Ya, jadi coba gibah, namimah, dan lain sebagainya. Baik. Wa tantaqidul hukama mal khulafa ma'al khulafa'i wa ghairihim. Coba ini luar biasa. Jadi kalau saya melihat ada ibu-ibu kita yang kritis kepada pemerintah, itu wajar. Sejak dulu sudah ada wanita-wanita yang protes kepada Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab pengen membatasi mahar, jangan tinggi-tinggi maharnya. Ya, kasihan kaum laki nggak kuat itu. Tahu ya taradatul mar'atu. Ya, ada seorang wanita yang berdiri mengatakan, ya Amirul Mukminin, amma sami'ta Allah yaqulu. Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Anda pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Ya, ayat ini menjelaskan apa? Mahar itu kalau bisa segede-gedenya, sebanyak-banyaknya. Tapi nanti kalau seandainya berpisah, fala ta'khudhu minhu syai'a, kagak boleh kita ambil sedikit, enggak boleh. Kalau sekarang misalnya suaminya ada kebutuhan, itu maharnya misalnya mohon maaf digadaikan dulu misalnya, atau dijual dulu buat usaha. Tapi ingat itu utang suami. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Begitu ya. Kemudian wa ta'murul bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Sejak dulu kaum ibu juga ikut jihad, ikut amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau saya lihat suka ada demo-demo menyuarakan kebenaran, wah itu terbayang sahabat-sahabiat. Yang penting yang kita perjuangkan kebenaran, bukan tokoh tapi kebenaran. Begitu. Baik. Kemudian waqad lahatta niswata anna haddar rijal min al-istima' bin nabi kan aufa. Para sahabat pada saat itu melihat kok Nabi ini sering duduk barengnya pengajian sama kaum bapak-bapak terus. Ibu-ibu kagak pernah diajak aja. Padahal ibu-ibu sangat-sangat penting ilmu untuk mendidik anak-anak. Ya, Bapak Ibu dalam dunia pendidikan itu apa? Ada 3 faktor yang dibutuhkan oleh umat ini. Kita pengen seorang yang punya badannya sehat. Maka ibu-ibu harus kasih apa? Kasih makanan yang bergizi. Man kanat lahu ibnatun, katanya, barang siapa yang punya anak perempuan, dia didik dengan sebaik-baiknya. Ya,
kemudian dia kasih pendidikan yang sebaik-baiknya, nanti orang itu akan terbebas daripada siksa api neraka. Jadi ibu perlukan anak-anak kita makanannya, gizinya, olahraganya, ya, agar tumbuh jadi orang-orang yang sehat. Yang kedua, kita butuh anak-anak kita apa? Akalnya cerdas, otaknya cerdas. Ya, nah ini perlu apa? Perlu pendidikan, perlu pembelajaran, perlu pengajian. Yang ketiga, kita perlu anak kita hatinya baik ini, ruhanianya cakep. Maka ada doa, Allahumma inna nas'aluka ruhatan, ya, ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sahibil basyiri wal nadhir. Ya Allah, aku ingin ya Allah punya ruhaniyat yang cakep, yang elok, seindah ruhaniyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin saya, ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul. Kita pengen ilmunya Rasulullah. Wa asrarar rasul. Wa anwarar rasul. Wa ahwalar rasul. Wa akhlaqar rasul. Wa tarbiyatar rasul. Wa sunnatar rasul. Qaulan wa fi'lan. Wa mutaba'atar rasul. Zahiran wa batinan. Wa ru'yatar rasul. Yaqzatan wa manaman. Wa syafa'atar rasul. Wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sahibil basyiri wan nadhir, Muhammadin al-munawwar sallallahu alaihi wasallam. Minta ilmu ini, ya. Kita kemana-mana ngaji, ya, kemana-mana. Dan dulu sekarang, intinya apa? Biar hidup kita kayak Nabi. Minta ilmunya Nabi, asrarnya Nabi, ahwalnya Nabi, akhlaknya Nabi, tarbiyah, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita kayak Nabi, di umat kita Nabi. Kemudian bisa apa? Ru'yatar Rasul, bisa ahwal Nabi, akhlak Nabi, wa tarbiyat Nabi. Minta sunnatan Nabi, kawalannya, fi'liyannya, bisa mutabah, mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi. Ya, zahir dan batin semuanya. Dan bisa ru'yatar Rasul, bisa mimpi Nabi. Kalau kita minta apa? Kita syafaatnya Rasul. Dan yang terakhir, kita minta pengen rohaniyatnya kita ini seindah rohaniyatnya Nabi itu luar biasa. Ya, pernah suatu saat lagi duduk dengan istrinya Siti Aisyah, ngobrol enak-enak, tahu-tahunya mata itu, tok 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 tok, Muhammad. Ada orang manggil Nabi dengan suara keras, songong, dan mengatakan, ya Zafil Muhammad, ya Majnun. Nabi dikata-katain. Ya, coba Nabi lihat, begitu tenangin Nabi. Nabi itu diledekin orang tenang aja. Tapi Siti Aisyah istrinya dengar, wah, panas kupingnya, lompat dari bangkunya, buka pintu, ngomel-ngomel, ente ya Zafir, ente ya Majnun, habis dikata-katain. Ibu-ibu bayangin mau marah-marah bagaimana? Ya, semua kata-kata keluar itu. Mendengar suara itu, Rasul mengatakan, ya Aisyah, mahadal kalam. Wah Aisyah, istriku, ngomong apa itu ya? Innallaha thayyib yuhibbut thayyibah. Innallaha jamil yuhibbut. Coba lihat. Ya, tadinya mah santai aja. Luar biasa itu akhlaknya. Ya, Nabi dizalimi, Nabi maafin. Makanya ada 3 amalan yang kalau kita amalin kita masuk pada gerbang orang-orang sholihin. Catat tuh. Pertama, kalau orang mutusin tali silaturahmi, kita jangan ikut-ikutan, kita sambungin. Yang kedua, jika orang zalim sama kita maafin. Yang ketiga, jika orang pelit sama kita baik sama dia. Ya. Yang keempat,
Kalau kita diamnya merenung akan kekurangan diri kita dan ingat akan kebesaran Allah. Nah, semua yang kita capai ini harus kita sadar, bukan karena kehebatan kita, kecerdasan kita, bukan, tapi semua karena bifadlillah, kebaikan Allah. Ada kisah Bapak Ibu, seorang waliullah, ya, ini tinggal di tengah lautan, tapi lautan itu di atas ada gunung itu. Kerjaannya setiap hari hanya ibadah aja, sholat 5 waktu, sholat sunnah, baca Quran, berzikir, ya. Kemudian kalau wudhu mudah banget turunnya. Dan setiap sholat selalu makan buah rumah, buah delima. Singkatnya beliau katakanlah di sidang, ya. Kata Allah, malaikat orang seperti ini masukin ke dalam surga bi rahmati, ya, dengan sebab rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Tahu orang ini mengatakan, enggak ya Allah, saya pengen masuk surga bi amali. Dia merasa amalnya banyak. Kata Allah, malaikat masukin dia ke surga bi rahmati. Ngeyel lagi, enggak ya Allah, saya pengen masuk surga bi amali. Yang ketiga begitu juga. Akhirnya kata Allah, baik, ditimbang itu, dicopotin satu matanya, ngejomplang, itu baru matanya doang. Ceburin dia ke neraka, teriak-teriak neraka, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai di surga aja, ya Allah. Ya, diambil sama malaikat dari neraka, tapi sebelum dimasukin ke surga ditaruh depan Allah. Namanya ini apa? Manusia, ya. Apa yang namanya ini? Ya, dikasih pelajaran, manusia, Anda tuh bisa setiap hari sholat 5 waktu birahmati. Maksud tadi itu, ya, Anda itu bisa baca Quran setiap hari birahmati. Anda itu bisa naik turun buru-buru dengan mudahnya birahmati. Anda itu bisa makan buah rumah setiap hari bertahun-tahun birahmati. Karena buah rumah itu tumbuhnya dia 1 tahun sekali. Tapi Anda bisa minum makan setiap hari, itu birahmat. Nah, inilah yang menjadi kita agar apa? Tadi saya ingat kata Umi apa? Pak Gubernur. Man tawadhu'a harus tawadu kita. Kalau kita sukses berhasil bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kita S3, bukan. Ya. S3 malah dingin ya. Ya bukan. Coba lihat tuh Umi katanya kagak S3 tuh, tapi masya Allah ilmunya bermanfaat untuk umat. Inilah kata Imam Malik, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi aktivitas itu sama seperti membagi rezeki. Boleh jadi lebih rendah dari kita kalau kasih di amal yang banyak, ya. Dan kita sadar setiap malam ada orang yang bangun, ada yang gak bangun, ada yang baca Quran, ada yang gak baca Quran, ya. Ini semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ya, para wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, bagi hari dong buat saya ikut pengajian. Kemudian Nabi berikan waktu untuk para ibu, ya. Yang terakhir, wanita sejak dulu juga ikut andil dalam jihad, ya, dalam hal-hal yang bersifat politik. Amma binisbati lil qital, karena Islam afaha min faridatihi wa lam yalzimha. Adapun hal-hal yang bersifat perang, Islam tidak mewajibkan ibu untuk ikut perang, ya, pakai buah pistol enggak. Ya, walakin laha an takhruja mal jais li taqdim at-ta'am wa syarab wa tadbin al-juruh wa is'abil musabin wa tahrim al-qital wa tabat. Tetapi kaum ibu juga ketika terjadi perang ikut keluar. Ngapain dia? Nih, mereka memberikan makanan, menyiapkan konsumsi, ya. Kalau ada luka-luka dia perbaiki, dia bantuin ngobatin. Kemudian memberi semangat kepada para pejuang-pejuang. Tadi abang ngobrol sama saya, sebetulnya ya, yang menjadi keberhasilan kita itu bukan karena apa orangnya banyak, bukan karena strateginya hebat, bukan, ya.
Tapi apa? Karena ada nasrun minallah. Ada apa cerita sama saya? Saya tadi ingat juga, saya pernah baca kisah itu benar. Ya, sedang Umar dalam sebuah pertempuran pernah pesan kepada seluruh para prajuritnya, sesungguhnya yang membuat Anda menang bukan karena Anda banyak jumlahnya, bukan karena tentaranya hebat-hebat, strateginya hebat, bukan. Tetapi apa? Karena nasrun minallah. Ini harus kita catat. Imam Ali karamallahu wajhahu, bagaimana dalam perang Khaybar, kaum muslim pada saat itu masih sedikit, ya, kaum kafir Quraisy sangat banyak. Tapi Rasul berikan sebuah semangat, besok kita akan menaklukkan Khaybar di bawah seorang pemimpin yang orang itu dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Semua sahabat berharap menjadi orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Besok pagi-pagi setelah subuh berbaris semua sahabat berbaris. Sama-sama Umar bin Khattab pengen banget diangkat jadi pemimpin. Kenapa? Dicintai Allah dan mencintai Allah. Ya, belum pernah Sayyidina Umar pengen banget minta jabatan kecuali itu. Tahu dilihat-lihat kagak ada Imam Ali. Yang dipanggil Imam Ali. Aina Ali? Ali di rumah, ya Rasulullah, matanya sedang sakit mata. Panggil Imam Ali. Ya, Imam Ali disemprot mukanya disembur nama Nabi, langsung sembuh itu matanya. Dikasih bendera, besok perang di bawah pimpinan Ali karramallahu wajhah. Apa yang terjadi? Perang yang begitu hebatnya, umat Islam kagak mampu menebus, ya, benteng lawan. Imam Ali dengan dua pedangnya maju ke depan sampai patah dua pedangnya itu. Dan sudah terjepit, Imam Ali dengan kekuatan Allah, pertolongan Allah, dia angkat itu pintu gerbang benteng Khaybar. Yang pintu itu hanya bisa digotong oleh 70 orang. Bayangin. Diangkat oleh Imam Ali sendiri, diputar-putar itu semuanya. Sampai akhirnya umat Islam bisa masuk ke dalam benteng tersebut. Ini luar biasa. Ada kekuatan iman. Nah, iman itu kita bisa capai dengan pengajian-pengajian seperti ini. Dekat dengan guru-guru, ulama-ulama, ya. Majelis taklim itu menghadirkan orang yang ria jadi ikhlas, orang yang sombong jadi tawadu, ya, dan makin ada. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau waktu sudah begitu siang, ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi setiap dulu kita punya sejarah bahwa kaum ibu andil dalam dunia keagamaan, andil dalam dunia sosial, dan juga andil dalam dunia politik dan peperangan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma akrimna bis sihhati wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nanshuraha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kulla ma sami'na wa qara'na minal qur'anil karim wal 'ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal 'ibadah wa talabil 'ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang-barang baca ya hayy ya qayyum ya ghani ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Karam Dr. Kiai Haji Salahuddin yang sudah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, sebelum acara ini kita bubar, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh pimpinan Majelis Taklim Darun Nadihin kepada Uminah Ustazah Hajar Wahidiyah. Hadir kepadanya, silakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.